Ferratti Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo sahabat Ferratti, kembali lagi di Ferratti Ferro Indonesia Official YouTube channel. Nah, sedikit berbeda di segmen kali ini karena saya akan membahas sebuah tips untuk kalian teman-teman new entry di bidang kopi ataupun pemula di bidang kopi, dimana kalau kalian mau buka coffee shop, bagaimana tips dan juga saran-sarannya. Maka dari itu, tonton video kali ini sampai selesai. Nah Sobat Ferratti, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, di kesempatan video kali ini kita akan bahas tips dan saran bagaimana cara untuk membangun sebuah coffee shop untuk new entry ataupun buat teman-teman Sobat Ferratti yang pemula. Nah, kadang kan kita tuh suka bingung nih untuk ambil langkah pertamanya, ya kan? Pasti semua teman-teman seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah pertamanya itu mulai dari perencanaan modal yang matang dan juga untuk di sektor keuangannya nih. Harus kita kalkulasi, harus kita perhitungkan secara realistis. Ya, apa aja sih? Mulai dari untuk modal menyewa lokasi berjualan kita, lokasi coffee shop kita, ataupun kalaupun memang kita punya lokasi, berapa biaya renovasinya, serta peralatan apa saja yang mau kita gunakan. Lalu juga bisa juga itu akan berkesinambungan dengan daya beli dari market lokasi kita akan membuka coffee shop, ya. Nah, kalau untuk di sektor renovasi itu biasanya mulai dari berapa luas tempat coffee shop yang mau kita buat, dan juga berapa detail ya bangunannya, mulai dari desainnya itu akan mempengaruhi budget pastinya ya. Karena kalau kita bicara membangun sebuah bangunan berbentuk yang sederhana dibandingkan dengan sebuah bangunan yang lebih estetik, walaupun ukuran sama pasti budgetnya berbeda ya sobat-sobat Ferratti. Seperti itu. Selanjutnya dari biaya sewa ataupun renovasi, dan yang tadi kita sudah lanjutkan ke peralatan yang mau kita gunakan yang akan berkesinambungan dengan operasional kita ataupun yang juga akan berkesinambungan dengan daya beli dari lingkungan sekitar coffee shop kita. Lanjutnya itu kita harus memperhitungkan di sektor tenaga kerja. Nah, kita harus tahu nih tenaga kerja yang mau kita hire, sebagaimana budgetnya, apakah berbanding lurus dengan background dia ataupun pengalaman experience dia di bidang coffee shop, ataupun memang dia baru pertama kali terjun. Dan itu kalian harus prepare, kalian harus perhitungkan juga. Yang selanjutnya lagi, bahan baku. Nah, bahan baku ini bisa dibilang relatif juga ya. Kita mau main di kelas mana? Yang di benar-benar medium untuk daya belinya yang low end, ataupun yang benar-benar eksklusif sekali ya. Itu bisa kita baca juga dari lingkungan di mana coffee shop kita itu kita buat. Semisal Sobat Ferratti, kita buat coffee shop ini di lingkungan yang notabene adalah lingkungan eksklusif ya. Nah, kita bisa coba untuk memakai ataupun menggunakan bahan baku yang premium, yang pastinya akan berbanding lurus dengan kebutuhan dari konsumen yang pastinya nanti akan membeli dari si produk-produk coffee shop kita ya, mulai dari sajiannya, mulai dari makanan-makanan yang kita akan jual, yang kita akan sajikan. Seperti itu Sobat Ferratti. Nah, yang selanjutnya lagi yaitu adalah cost operasional dari coffee shop kalian. Kan mulai dari listrik, ya kan, air, dan banyak sebagainya itu kalian harus breakdown, kalian harus rinci secara detail makin baik ya kan, supaya hasilnya yang kalian mau untuk di sebuah coffee shop itu akan lebih akurat ya Sobat Ferratti. Nah, itulah beberapa faktor yang kalian harus persiapkan guna untuk mempersiapkan atau membuat sebuah coffee shop di sektor finansial ataupun keuangannya. Selanjutnya kita harus perhatikan juga atau mempersiapkan juga di bagian peralatannya pasti
Nah, untuk pemilihan peralatan pendukung operasional coffee shop ini juga sangat krusial nih, perlu kita konsentrasikan sekali. Kenapa? Karena peralatan juga merupakan sebuah faktor yang memiliki ataupun yang mempunyai peran besar dalam sebuah kesuksesan coffee shop. Ya, peralatannya apa saja sih yang biasanya ada di coffee shop? Pastinya ya, espresso machine, coffee grinder, dan peralatan kitchen lainnya. Ya, kita perlu perhatikan secara kualitasnya, daya tahannya, dan juga kapasitasnya ya. Ini kita harus realistis di beberapa faktor besar ini. Contoh, kita punya coffee shop itu untuk muat sekitar 100 orang pengunjung, ya kan. Kita nggak mungkin nih pakai mesin-mesin yang kapasitasnya tidak mencukupi untuk melayani 100 orang ini, ya kan. Maka dari itu kita perlu ukur, kita perlu konsultasikan kopi apa yang support untuk coffee shop kita yang bisa mendukung speed operasional dari coffee shop kita pastinya. Kita nggak mau dong kalau misalkan customer kita datang dengan bawa pulang kekecewaan. Karena apa? Oh, karena kopinya keluarnya lama banget, karena makanannya keluarnya juga lama nih. Nah, itu banyak banget kejadian karena kita tidak realistis terhadap kebutuhan dari mesin yang benar-benar kita butuhkan, ya kan? Oke, ada baiknya kita konsultasikan ke teman-teman pelaku kopi ataupun bisa langsung kontak teman-teman sales Verati Vero untuk bisa pilihkan mana mesin coffee shop ataupun espresso machine yang cocok untuk coffee shop kalian. Nah, Sobat Verati, itu merupakan dua faktor besar nih yang merupakan langkah awal yang bisa kita ambil untuk membangun sebuah coffee shop. Kita ulas balik ya, mulai dari perencanaan keuangan yang realistis ya, dan juga untuk pemilihan peralatan yang pastinya juga realistis. Harus sesuai dengan kapasitas, harus sesuai dengan kebutuhan speed operasional kita, dan juga pastinya dengan daya tahan yang baik ya, karena pastinya pemilihan peralatan ini kita gunakan untuk coffee shop yang durability-nya harus benar-benar bagus. Kan nggak mau dong coffee shop kita itu terhambat karena peralatannya tidak bisa support. Ya toh. Nah, setelah ini sudah kita ambil langkah, lalu selanjutnya kita akan ke step yang lebih serius, yaitu untuk fokus di kualitas sajian-sajian kita. Apa sih maksudnya nih kita fokus kepada makanan dan minuman yang kita sajikan, ya kan? Nah, di sini tuh ada banyak faktor. Bukan hanya sekedar kita tahu makanan ini harus kita sajikan enak, harus kita sajikan nikmat, ya kan ya. Tapi agar prosedurnya lebih rapi, kita harus breakdown nih bagaimana caranya supaya makanan ini selalu enak. Mulai dari cara kita penyimpanan bahan baku, ya kan, harus juga kita bagaimana bisa mengolah sebuah bahan baku yang akhirnya menjadi sebuah sajian. Di situ Sobat Verati pastinya juga perlu dukungan dari peralatan-peralatan yang pastinya bisa support dari proses-proses tersebut. Contoh, misal kita mau menyajikan sebuah coffee espresso, atau prosesnya agak lebih panjang mungkin dibanding kita buat sajian kopi yang diseduh manual ya. Pertama-tama pastinya kita harus dapat supplier ataupun vendor biji kopi yang berkualitas, yang konsisten, sehingga di setiap sajian kita nih akan mendapatkan cita rasa yang sama, ya kan. Nanti pun orang ataupun teman-teman staff kita yang bekerja dengan kita di coffee shop tidak akan kebingungan, ya kan? Hari ini kita kalibrasi biji kopinya hasilnya seperti ini udah oke, besok dikalibrasi dapat beans yang baru, batch baru, ngawurnya terlalu jauh nih. Nah, itu kan akan membingungkan staff-staff kita yang bantu kita di coffee shop ya. Mulai dari kualitas biji kopi yang baik ya. Nah, PT Indotara juga menjual biji kopi roasting yang sudah siap kalian eksekusi menjadi sajian kopi nikmat bernama Koreros. Terdapat 2 buah varian mulai dari yang 50-50 dan 70-30. 70%
Arabica, 30% Robusta. Cocok banget buat cafe latte, cappuccino, dan beberapa sajian minuman milk base. Maksudnya sajian kopi milk base. Dan yang kedua yang itu 50-50, 50% Robusta, 50% Arabica, itu cocok banget buat kalian yang suka minum americano, yang suka bikin es kopi susu gula aren, dan sajian-sajian kopi manis lainnya cocok banget. Nah, lanjut ya Sobat Ferrati. Dari biji kopi berkualitas, kita harus giling menggunakan grinder berkualitas juga, sehingga mendapatkan hasil gilingan yang konsisten, hasil gilingan yang temperaturnya baik, tidak terlalu over, yang pastinya akan memberikan side effect. Mesin espresso akan bekerja maksimal. Jadi soalnya bayangin deh, kamu punya mesin espresso sudah bagus, tapi grindernya itu nggak support, ya kan? Mesin kalian ini yang kalian bangga-banggakan, mesin kalian yang sudah super oke, canggih, nggak akan ada arti. Karena apa? Karena perihal si grindernya nggak bisa kasih performa yang baik. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita fokus ke kualitas. Mulai dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa dapetin hasil akhir sajian yang pastinya baik. Nah, oke, setelah digiling oleh si grinder, sudah dapat konsistensi yang baik, temperatur yang baik, akan dieksekusi dengan menggunakan mesin espresso. Simpelnya salah satu contoh itu adalah di bagian pembuatan kopi ya. Ini juga harus ataupun bisa kalian adaptasikan untuk proses di sajian makanan. Mulai dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa dapat konsistensi rasa yang selalu terjaga. Oke Sobat Ferrati, faktor yang tidak kalah penting atau menurut saya pun ini merupakan faktor yang sangat punya ambil bagian besar, yaitu di bagian promosi. Nah, promosi ini sekarang itu kita sudah dimanjakan banget ya, karena sudah ada yang namanya media sosial. Di media sosial ini kita harus kuat banget ya, karena untuk penyebar luasannya itu sangat cepat, mudah, hemat biaya, dan juga pastinya itu untuk resiko-resiko itu sangat minim sekali, ya kan? Atau kalau untuk di media cetak, mulai dari banner, mulai dari kalian mau buat spanduk, flyer, itu tidak disalahkan juga cara promosi yang seperti itu di zaman sekarang ini. Nah, ada juga yang perlu kalian perhatikan nih. Kalian perlu namanya perizinan. Jangan sampai nih sudah tengah jalan baru kalian proses nih perizinannya, ya kan? Jangan sampai hal ini kalian abaikan. Banyak banget nih teman-teman pelaku kopi yang mengabaikan hal ini, yang akhirnya menjadi sebuah batu sandungan nih, menjadi sebuah kendala. Ada baiknya kalian coba arrange surat menyuratnya, perizinannya. Kalau bingung bisa coba tanya-tanya ke warga-warga sekitar, mulai dari konsultannya juga. Seperti itu Sobat Ferrati. Selanjutnya Sobat Ferrati, sudah running nih coffee shop kita, tinggal kita maintain di bagian ataupun sektor inovasi dan maintain relasi kita, ya dong. Ada baiknya kita selalu berinovasi di sajian-sajian kita, di juga package-package mungkin promo-promo kita, dan juga semenarik mungkin berkala harus di refresh apa-apa saja yang menjadi andalan dari coffee shop kita. Contoh, kita sebentar lagi akan menyambut sebuah hari raya nih ya. Kita bisa buatkan sebuah bundling promo-promo menarik yang pastinya akan memancing para customer datang ke tempat kita. Ataupun kita bisa berinovasi dari sajian-sajian kita yang mengusung tema dari hari raya tersebut. Nah, sederhana kan? Yang penting dua hal ini setelah running perlu banget kita jalankan. Ingat ya, jaga relasi ataupun lebih baik kita perluas relasi. Yang selanjutnya inovasi. Dua hal kunci ini merupakan salah satu ataupun salah dua yang sangat berpengaruh kepada kesuksesan sebuah coffee shop. Oke Sobat Ferrati, faktor terakhir ini merupakan faktor yang sangat krusial sekali, sangat memiliki peran penting, yaitu di bagian pemilihan peralatan. Ya, kita harus memiliki ataupun harus memilih peralatan yang best value for money, yang worth it ya, dan juga pastinya kita harus pikirkan return of investment-nya.
siapa sih yang nggak mau coffee shopnya itu ataupun usaha-usahanya cepat balik modal? Pasti mau banget dong, ya. Di situ kita harus pilih mesin-mesin ataupun peralatan yang mumpuni, yang memiliki spek yang oke, yang durability-nya bagus, yang juga awet lah ya, yang pastinya bisa mendukung operasional kita. Salah satu contoh di mesin kopi espresso. Nah, Ferrati Vero memiliki ataupun menyediakan mesin-mesin espresso yang sangat best value, yang sangat terjangkau, yang sangat kompetitif sekali. Sehingga Sobat Ferrati nggak perlu bingung nih. Kadang-kadang ya, di teman-teman yang new entry ini pastinya terhalang nih oleh di budgeting mesin-mesin espresso. Nah, nggak perlu khawatir Sobat Ferrati. Ferrati Vero hadir menjawab keraguan kalian untuk membuat sebuah coffee shop, karena kita memiliki banyak varian mesin espresso, mulai dari yang low, medium, sampai high, yang memiliki fitur dari yang paling sederhana sampai paling canggih. Itu bisa kalian pilih dengan harga yang pastinya best value sekali untuk Ferrati Vero Coffee Machine. Dengan harga yang relatif sangat terjangkau, Ferrati Vero ini menjadi sebuah jawaban para pelaku kopi, ya kan? Pastinya dengan mesin-mesin best value, kalian nggak perlu khawatir lagi untuk menentukan rate harga dari coffee shop kalian. Kalian bisa lebih fleksibel, kalian bisa menjalani journey of your coffee shop itu lebih enjoy pastinya Sobat Ferrati. Oke Sobat Ferrati, inilah akhir dari pembahasan bagaimana tips dan saran untuk membuat sebuah coffee shop. Semoga bermanfaat ya Sobat Ferrati. Dan kalau kalian nih masih bingung ataupun malah pengen langsung nih konsultasi, boleh banget datang ke showroom Ferrati Vero. Di mana sih lokasinya? Lokasinya itu di Cikupa Tangerang, Pergudangan Millennium. Di Geraha PT Indonesia Apartemen ini kalian bisa datang ke showroom dan bisa konsultasi langsung dengan tim-tim dari Ferrati Vero. Nah, menarik dong. Jadi kalian bisa dibantu untuk mengkonsepkan coffee shop yang ataupun kafe-kafe yang mau kalian garap. Akhir kata, terima kasih Sobat Ferrati sudah menonton video kali ini. Kalau kalian punya saran dan juga kritik, boleh banget nih kalian tinggalkan pesan di kolom komentar pada video kali ini. Dan selalu dukung ya YouTube channel kesayangan kalian ini, Ferrati Vero Indonesia Official YouTube channel, dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa nih teman-teman di video-video selanjutnya.